Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan ketujuh ini sebenarnya eh, kita ini membahas bahan ajar EYL dan pengembangannya. Apa itu? Jadi kalau guru EYL atau guru TK ke kelas itu harus disiapkan bahan ajarnya terus karena kita fokus ke bahasa Inggris ya. Jadi siapkan bahan ajar itu seperti apa biar di kelas itu ada semacam panduan kita, nggak kemana-mana. Nah itu sebenarnya. Dan bagaimana cara membuatnya, cara mengembangkannya. Nah, itu sebenarnya topik kita pada pertemuan ini ya. Oke, yang pertama kalau kita lihat saya ambil dari buku yang ini Kasihan Zoyanto. Nah, kita cari kalau sekarang lebih mudah ya, kita cari aja di internet semuanya banyak. Oke, misalnya bahan ajar atau misalnya mencocokkan gambar, kita gunakan download langsung nanti copy paste di print itu biasanya lebih mudah karena tidak semua misalnya iya kalau TK-nya menyiapkan bahan ajar kalau enggak ya itu yang harus kita harus persiapkan. Kalau mungkin sekolah yang sudah agak bagus ya mungkin ada bahan ajarnya yang disiapkan oleh sekolah, tapi tidak semua, itu tergantung dari sekolahnya. Oke, sumbernya bisa kita lihat boleh dari buku teks atau buku pelajaran, tapi ini tidak semua. Nah, kemudian buku guru juga ada, kaset atau CD. Ini kalau dulu, kalau sekarang boleh kita gunakan HP atau speaker, nah atau pakai kita simpan dulu di HP. Pokoknya HP lebih mudah sekarang, sosial media lebih lagi. Nah, ini sekarang. Oke, kartu bergambar ini kayak flashcard. Ini juga bisa kita ambil dari internet, kita pindahkan di Word, kemudian kita print, poster juga. Hasil riset atau studi juga boleh. Ini sebenarnya lebih bagus kalau hasil riset ini. Tapi studi-studi yang terbaru sekarang, bukan yang zaman-zaman tahun 80 atau tahun 90 ya. Paling enggak 2000-an ke atas lah. Atau 2010 lah minimal. Nah, dibaca buku-buku jurnal misalnya tentang bahan untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak usia dini. Banyak itu. Nah, artikel ilmiah itu juga sama, hasil riset. Kemudian brosur juga. Nah, itu sebenarnya boleh kita ambil dari berbagai sumber bahan ajar. Nah, lebih bagus lagi ini kalau ada lesson plan, rencana pembelajaran untuk hari ini kita ngapain aja gitu loh, pembukaan, isi dan penutup. Nah, itu nanti dibuat juga untuk semua mahasiswa ya. Kemudian ini contoh bahan ajar, oke, misalnya listening. Bahannya ya untuk pronunciation drill, lagu, pattern practice. Ini contoh pattern practice ini kayak dialog sederhana, nah news atau berita juga. Kemudian ada dialog, report, laporan, teks, stories juga bisa. Nah, tapi kalau untuk anak usia dini saya kira song itu lebih bagus. Atau pronunciation kita bisa ucapkan sendiri per kata ya. Nah, kalau song misalnya ya song lebih enak. Dia biar mereka sambil bermain dan bernyanyi. Kemudian untuk speaking, nah untuk speakingnya ini boleh dalam bentuk dialog tentu saja, tapi harus dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sesuatu yang nggak pernah didengar oleh anak-anak, misalnya kayak hamburger yang nggak pernah dengar kalau ya apalagi yang ada di daerah, kemudian apa ya, cheese, keju ya, mereka pusing juga. Nah, harus sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kalau siswa di kota ya biasa aja. Report atau laporan peristiwa kegiatan anak dengan temannya boleh. Nah, ini atau berita juga atau nyanyian. Ini untuk speaking. Ikuti aja mereka lagu itu, mereka kita nyanyi juga sama-sama. Nah, kemudian kalau untuk readingnya saya kira ini tahap lebih lanjut ya, boleh teks atau essay, artikel. Kalau untuk anak usia dini belum layak, ini belum layak, tapi kalau untuk anak teks SD kan karena ini English for Young Learner makanya saya masukkan juga. Oke, berarti sebenarnya ini nggak harus untuk anak PAUD ya, tapi juga boleh untuk anak SD, anak TK itu. Kemudian ada rating, membuat surat, nah atau poster, stories. Ini lebih senang mereka kalau dongeng atau legenda. Oke itu. Kemudian ini ciri-ciri bahan ajar yang untuk anak EYL, tata bahasanya sederhana sekali. Bahasanya tadi ya sehari-hari. Jangan gunakan bahasa yang terlalu kompleks. Iya, gunakan bahasa misalnya good morning, sit down, itu aja dulu. Nah, jenis dan kelengkapan kosakata perlu diberikan karena tidak ada pajaan. Pajaan ini semacam mereka nggak pernah lihat di luar.
Oke, kemudian kosakatanya terbatas, paling nggak hanya 500 kata. Ini kalau 500 kata ini maksudnya kosakata yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian bahan perlu disertai gambar, ini yang paling penting. Kemudian siswa hampir tidak mendengar bahasa Inggris di sekitarnya, maka perlu pelafalan yang diulang-ulangnya ini. Kita juga perlu mendengar. Kalau kita masih salah ya dengarkan aja dari aplikasi. Kalau masih bingung, terutama yang backgroundnya bukan bahasa Inggris. Karena bukan bahasa Inggris yang susah sebenarnya kalau untuk mengajar anak ini. Ajar aja bahasa one, two, three itu kan saya rasa itu kita semua paham. Nah, kemudian siswa tidak sempat praktik, maka bahan harus mudah dipahami dan bervariasi agar nggak bosan ya ini. Jangan nanti semuanya gambar, gambar semuanya, gambar yang beda-beda lah. Oke, kemudian kosakata yang dipakai ialah bahasa sehari-hari ini terutama untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi di kelas terutama. Kemudian mudah diperoleh. Oke, karena ada sebagian siswa tidak memiliki buku ajar. Nah ini, kalau nggak ada ya kita yang print. Saya rasa itu semuanya bisa di. Kemudian pengembangan bahan ajar. Bagaimana sih cara mengembangkannya itu? Apalagi kalau nggak ada. Pertama, adopsi bahan ajar. Kalau adopsi kita ngambil. Kemudian adaptasi ya kita kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah yang kita ajar. Kemudian juga ada penulisan bahan ajar. Ini sebenarnya lebih bagus. Nah, adopsi bahan ajar itu apa? Dan mengumpulkan buku ajar atau rutinsi yang relevan dengan pelajaran. Yaitu misalnya untuk percakapan family atau animal atau buah-buahan. Nah, itu. Kita kumpulkan semua, tapi semuanya saya rasa bisa dicetak ini dari internet. Atau adopsi itu semuanya. Kemudian dievaluasi bahan apakah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Apakah misalnya ini sesuai nggak sih untuk anak-anak PAUD atau sesuai nggak sih ini untuk anak-anak yang ada di lingkungan ini. Nah, memilih bahan ajar dari buku sumber yang ada apakah sesuai dengan program atau kelas yang dibina. Nah, ini kita lihat dulu ini sudah sesuai belum. Itu yang harus kita evaluasi. Nah, mengatur urutan bahan sesuai dengan urutan pokok bahasan atau topik yang telah dirancang untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini harus ada stage-nya mulai dari yang mudah, kemudian dari susah. Tapi kalau anak PAUD saya biasanya banyak bermain aja ya untuk adopsi. Ini cara mengadopsi. Kemudian ada lagi yang kedua ada adaptasi. Dalam adaptasi bahan, guru dapat melakukan dengan cara menambah, mengurangi, mengganti, dan menghilangkan beberapa bagian bahan yang dianggap tidak relevan. Nah ini, kalau ada misalnya ini nggak sesuai ya udah nggak usah dikasih lah. Nah itu di skip, itu adaptasi. Kemudian mengembangkan bahan ajar dengan cara mengadaptasi berarti pengajar tidak hanya menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa untuk dapat menyerap isi dan mata pelajaran yang diikuti, tetapi bahannya juga perlu disusun berdasarkan tujuan khusus yang telah ditetapkan. Nah, kita lihat misalnya sekolahnya fokusnya apa ini, atau misalnya fokusnya ke agama. Nah itu kita harus perhatikan juga adaptasi yang sesuai, kosakata juga harus sesuai dengan sekolah yang ada ataupun dengan lingkungan siswanya. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah penulisan bahan ajar. Oke, penulisan bahan ajar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengembangan bahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu penulisan bahan ajar dan pembelajaran klasikal dan penulisan bahan untuk belajar mandiri atau disebut dengan modul. Nah ini ada juga modul bagaimana ya kita buat. Kalau modul ini biasanya dibuat modul-modul sederhana. Misal hari ini topiknya family, apa-apa aja kosakatanya, terus apa-apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan inti dalam pembelajaran. Nah kemudian ini ya mungkin bisa dibaca, ada persiapan awal sebelum kegiatan menulis dilakukan, sebelum kegiatan mengembangkan atau menulis bahan biasanya sudah mulai mengumpulkan, memilih, mempunyai koleksi buku, referensi bahan-bahan. Ini kita buat semuanya saya rasa. Tapi lebih mudah kalau saya penulisan ini dibuatkan modul, itu lebih bagus. Modul misalnya mengajar bahasa Inggris untuk anak. Nah ini, oke, modul itu lebih enak. Oke, kemudian melakukan pemetaan tema pokok bahasan sesuai tingkat pengembangan siswa dan kelasnya. Harus diurutkan. Nah, ini pengembangan bahan ajar, tahap-tahapnya mempromosikan tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Misalnya, mengajarkan buah-buahan. Kemudian menunjukkan pendekatan bahan yang sesuai. Ini, kira-kira anak ini bagaimana sih cara mengajarkannya? Apa diajarkan dengan misalnya nyanyian ataupun dengan dialog atau total physical response tadi kan ada
teknik-teknik mengajar. Kemudian menentukan urutan isi atau pokok bahasan dengan basis tema, topik, dan fungsi bahasa ini harus sesuai. Melakukan kegiatan adaptasi dan modifikasi bagian-bagian tertentu. Kalau ya ini. Kemudian uji coba lapangan. Nah, jadi kalau buku yang sudah kita buat itu atau bahan yang sudah kita siapkan ini sesuai nggak sih? Apakah level siswanya sudah cukup belum kalau kita ajarkan ini? Makanya disebut ini ada uji lapangan. Nah, melakukan refleksi dan revisi bahan. Kalau nggak sesuai kita revisi lagi. Oh, ini nggak cocok, besok pakai ini. Nah, menulis atau finalisasi produk sebagai bahan ajar. Nah, ini kalau kalian bisa bikin ini nanti bisa dijadikan buku. Nah, bukunya nggak usah susah-susah. Dia bahasa Indonesia tapi isinya ada bahannya bahasa Inggris. Nah, kalau ini yang mampu ini lebih bagus kalau ini. Atau apalagi nanti kalau kalian misalnya untuk tugas akhir research dan development. Nah, bisa kalian buku untuk bahan ajar anak TK. Nah, itu anak PAUD. Oke, nah ini pada pengembangan bahan, penulisan bahannya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, ini kalau kita nulis kelebihannya bahan ajar sesuai dengan kebutuhan kelas. Ya sesuai, kalau kita yang bikin ya kita tahu ini anaknya cocoknya di mana. Berarti kalau misalnya untuk anak PAUD yang ada di pedalaman dengan di kota ya pasti beda background mereka. Nah, itu. Kemudian pengembangan bahan ajar berarti mengembangkan pengajar secara profesional. Oke, kemudian tingkat kesulitan, urutan kosakata dan struktur lebih runtut. Runtut itu tertata. Kalau anak belum bisa ngomong ya ajari dulu A, B, C gitu. Lebih bersifat fleksibel, mudah direvisi ya iya, karena kita yang buat. Ada kepuasan akademik tersendiri bagi pengajar yang berhasil mengembangkan materi untuk anak didiknya ini. Nah, kemudian kelebihannya ya waktunya lama ini. Ada berapa kali uji ini misalnya nggak cocok kita ubah lagi. Nah, itu perlu biaya yang cukup banyak untuk mengumpulkan buku, soft copy, bahan-bahan ini untuk mencari referensi ini. Ya butuh printer juga untuk ngeprint, butuh referensi lain. Kemudian ini kualitas desain format tidak sebaik buku cetak. Iya kalau kita yang buat ini, kalau kita kurang dalam desain ya kurang bagus. Tapi kalau kita ya bisa aja. Mungkin ada teman-teman bisa. Perlu ada pelatihan pengembangan bahan aja dulu agar proses pengembangan prosedur yang benar. Nah, ini harus ada. Pertama sering-sering ikuti latihan, kemudian mungkin sekarang banyak video mungkin penjelasan sedikit di YouTube atau di mana tentang bagaimana cara membuat bahan ajar untuk anak usia dini terutama. Oke, saya kira itu sih sedikit penjelasan tentang topik hari ini sebagai tambahan bahan ajar yang harus kita lakukan dan kita kembangkan untuk anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.